dengan amalan yang ini, nanti Allah itu dia wujud. Nah, dia wujud itu, maka dia akan mengenalkan dirinya kepada kita. Dengan apa yang kita amalkan tadi, dengan amalan yang sengaja untuk dirahasiakan tadi. Jadi bukan amalan-amalan yang biasa, amalan yang rahasia supaya dia bisa wujud. Jadi begini, menurut spiritual saya, kenapa itu Tuhan itu tidak bisa dilihat? Karena Tuhan itu setelah dia menciptakan Nur Muhammad, nah, Nur Muhammad itu menjadi bagian dari Allah. Dia ciptakan Nur Muhammad itu supaya dia dikenal. Setelah mereka berdiri, Allah dengan Muhammad berdiri, mereka memandang satu sama lain, maka pada waktu itu mereka itu beradu ilmu. Siapa yang duluan, siapa yang kakak, siapa yang adik, siapa yang Allah, siapa yang Muhammad. Nah, untuk mereka saling mencari tahu bahwa siapa yang Allah sebenarnya. Karena di antara Nur Muhammad dengan Allah ini, itu mereka satu wajah. Tingginya sama, wajahnya sama, pakaiannya sama. Jadi begini. Jadi yang saya tanggap tentang kenapa Allah itu tidak kelihatan, setelah Allah dia ciptakan Adam, Allah itu dia tahu bahwa Adam itu dia butuh makan, dia butuh kehidupan. Maka pada waktu Allah berkata, kalau bukan karena Nur Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, tidak akan kuciptakan bumi dan isinya. Jadi pada waktu dia tahu bahwa setelah diciptakan Muhammad itu, dia wujud menjadi Adam, dia tahu bahwa Adam itu butuh makan, butuh segala-galanya. Maka dia hancurkan dirinya menjadi alam semesta. Setelah dia jali di Adam itu. Jadi dihancurkan dirinya itu, maka siapa-siapa orang-orang spiritual, orang-orang marifat itu dia mencari. Dia ibadah dengan ketentuan Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad turunkan. Sehingga dari amalan-amalan tadi itu Allah jadi wujud. Sehingga setelah dia wujud dengan amalan-amalan tersebut itu, orang-orang yang tadi dia bisa melihat Allah kembali. Iya. Karena dia sudah tadinya Allah itu berwujud, dihancurkan dirinya menjadi apa yang Adam butuhkan tadi itu. Menurut ini saya. Jadi kalau orang dia sudah mumpuni, dia sudah bisa mengamalkan tentang ilmu marifat ini, dengan sendirinya Allahnya itu akan wujud. Dia bisa melihat Allahnya. Makanya Allah dia berkata, sebenarnya kalau bukan karena Muhammad, tidak akan kuciptakan dirimu dan dunia dan sisinya. Makanya dia hancur itu, dia jadi ari-ari itu. Nah, dengan ari-ari itu dia jadi ari-ari, bagaimana manusia itu dia ibadah, sampai dia kembali jadi dia punya wujud sama dengan dia punya diri. Iya. Jadi begini, berarti penglihatan yang dipakai untuk melihat wujud Tuhan itu tidak bisa digunakan penglihatan panca indera ya? Dia harus melihat melalui mata batin. Makanya itu dia, sebelum dia jadi manusia itu dia jasadnya manusia itu dia tinggal kadang dia tinggal di ikan, kadang dia tinggal di beras, kadang dia tinggal di susu,
kalian tinggal di ini. Jadi itu lama-lama setelah kita makan, kita konsumsi, dia jadi mani. Mani itu yang jadi jasad. Karena dia masuk di alam tadi itu, wadi manikam. Berarti orang yang pemahamannya yang masih istilahnya masih di kulit lah, hanya sekedar memahami, memandang Tuhan dengan ilmu yang kebanyakan orang awam, berarti dia tidak bisa melihat. Iya, dia tidak bisa melihat. Berarti dia butuh dia butuh proses pencarian secara batin lah, begitu. Iya. Jadi dia masuk di ayat tadi itu. Dia masuk di ayat yang tadi itu. Dalam rujukan bahwa Allah dia berfirman bahwa apabila seorang hamba melakukan perintah yang saya wajibkan, sesungguhnya baginya. Tapi dia melakukan perintah yang saya turunkan ke baginda, sunah-sunahnya, untuk mencari keridhaan kami. Matanya yang melihat adalah mata kami, telinga yang mendengar adalah telinga kami, kakinya yang berjalan telinga kami. Apapun yang minta kami ini. Jadi nanti dia seperti itu. Nah, dia masuk dalam perjalanan itu. Bahwa nanti yang melihat itu bukan lagi kita, tapi Allah yang melihat dirinya sendiri. Tapi bukankah Tuhan dah berfirman bahwa Tuhan itu tidak bisa diserupakan? Ayatnya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk itu. Bagaimana dia mau serupa dengan makhluk? Karena dia sudah dihancurkan dirinya. Iya. Apakah air mani yang tadi itu yang mau menjelma jadi Allah itu dia serupa dengan makhluk? Tidak. Nah, jadi itu barangnya dia proses akhirnya yang tadi itu. Kalau yang paham. Dia yang jadi nanti dengan amalan-amalan itu yang tadi itu dia kembali dia hidup. Dia kembali yang dihancurkan di diri tadi, dia akan kembali karena kita sudah makan itu. Nah, jadi kita punya amalan-amalan, dia kembali, dia menyerupai apa yang kita punya wajah. Kan makanya diciptakan wajah itu beda-beda semua. Karena tidak mungkin kau mau sembah yang lain. Masa dia muka tidak sama dengan saya, baru saya mau sembah dia. Jelas yang saya sembah itu saya punya muka, saya punya Tuhan. Karena dari firman tadi yang hidup tadi, dari amalan-amalan tadi itu dia menjadi ini. Jadi apa? Jadi manusia atau jadi dia wujud. Ini makanya orang mau pahami ini bagaimana? Ini rumit. Kenapa semua orang punya muka di muka bumi ini? Semua seluruh ini jarang sama-sama. Adapun kalau dia mirip saja, pasti ada perbedaan. Kadang dia tempan sebelah. Dan DNA-nya juga semua seluruh muka bumi ini tidak sama. Oke, baik. Jadi kalau orang yang mengenal dirinya, orang yang telah mengenal diri, dia mengenal Tuhannya. Di sana dikatakan kalau manusia sudah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Nah itu bagaimana itu? Coba jelaskan. Ini kan begini, dari amalan-amalan tadi dengan amalan yang ini, nanti Allah itu dia wujud. Nah, dia wujud itu, maka dia akan mengenalkan dirinya kepada kita. Dengan apa yang kita amalkan tadi, dengan amalan yang sengaja untuk dirahasiakan tadi. Jadi bukan amalan-amalan yang biasa, amalan yang rahasia supaya dia bisa wujud. Setelah amalannya sudah cukup, maka
dia akan wujud. Istilahnya macam orang bikin mobil begitu, dari dia punya ini apa semua sampai dia jadi. Sampai dia sempurna jadi mobil ya. Sampai dia sempurna jadi mobil. Begitu. Ya, dia berproses seperti itu. Dia proses seperti itu. Ya. Karena itu makanya paling sulit ini yang saya bilang tadi itu. Setelah diciptakan Muhammad, ya, sebagai buktinya ini dia tahu bahwa Muhammad ini, Adam ini butuh makan. Ya. Nah, dia butuh makan. Makanya dihancurkan dia punya diri. Itu dia sudah jadi beras, jadi tanaman-tanaman, hewani apa ini. Nah, itu. Jadi makanya dia, kalau orang berpandang bahwa semua yang ada di muka bumi ini, itu wujud dari Allah. Semua dia. Karena tadi dihancurkan dia punya diri tadi itu karena dia butuh makan tadi itu. Makanya yang kita makan itu dia. Kita makan dia. Makanya dia dan wujud dari makanan-makanan itu dia wujud dengan amal-amalan tadi. Dia wujud jadi dirinya tadi. Itu sulit sekali. Orang tidak bisa masuk akal itu. Kecuali orang sudah ini. Jadi kalau kita beramal itu tadi kita beramal kita kejar itu. Kayak kita kejar sampai dia perkenalkan diri. Dia datang kenalkan dirinya bahwa kau siapa. Itu kan pas amalan-amalan zikirnya sudah betul-betul ini. Dia sudah mencapai itu. Ya. Jadi amal-amalan tadi makanan tadi yang sudah jadi yang kita makan tadi, dia sudah hidup. Nah, dia sudah ini. Sampai dari mana terus jadi darah, terus jadi daging, tulang benulan, MP2 hati. Ya, apa semua. Akhirnya dia wujud jadi satu manusia, akhirnya dia kemasukan ruh. Dimasukkan ruh, akhirnya dia membesar, terus dia keluar. Dia keluar jadi bayi, terus dia jadi anak, terus dia jadi remaja, jadi dewasa, jadi orang tua, jadi kakek, kembali lagi jadi anak kecil.